Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Anggita Talita Laveda dari kelas Administrasi Publik Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas seputar manajemen perubahan untuk memenuhi tugas podcast individu mata kuliah manajemen perubahan. Sebelum kita membahasnya lebih jauh, perlu diketahui dulu apa itu perubahan. Perubahan adalah suatu proses terjadinya keadaan yang berbeda dari waktu sebelumnya, baik itu berubah ke arah yang lebih baik atau positif yang menguntungkan bagi sebuah organisasi atau lembaga. Ada beberapa teori tentang manajemen perubahan. Yang pertama adalah teori Lewin. Teori perubahan Lewin ini menjelaskan bahwa seseorang yang akan mengadakan suatu perubahan harus memiliki konsep tentang perubahan agar proses perubahan tersebut terarah dan mencapai tujuan yang ada. Ada pula langkah-langkah untuk mengelola perubahan menurut Lewin, yaitu unfreezing, changing, dan rephasing. Yang kedua adalah teori Rogers. Teori Rogers ini mengembangkan teori dari Lewin tentang 3 tahap perubahan dengan menekankan pada latar belakang individu yang terlibat dalam perubahan dan lingkungan tempat perubahan tersebut dilaksanakan. Terdapat pula 5 langkah dalam mengelola perubahan menurut Rogers, yaitu awareness, interest, evaluasi, trial, dan adoption. Yang ketiga adalah teori Lipitz. Teori Lipitz juga mengembangkan teori Lewin dengan menambahkan 7 langkah dalam mengelola perubahan, yaitu mendiagnosa masalah, pengkajian motivasi dan kapasitas untuk berubah, pengkajian motivasi agen pembaruan dan sumber-sumber, menentukan tujuan akhir perubahan, memilih peran yang tepat untuk agen perubahan, mempertahankan perubahan, dan menghentikan hubungan pertolongan. Sebelum menciptakan perubahan, sebaiknya kita memahami dulu prinsip-prinsip dalam menciptakan perubahan yang berarti di dalam organisasi. Prinsip-prinsip ini diformulasikan dalam suatu kerangka besar atau model berdasarkan pengalaman. Menurut John Picotter, di dalam bukunya yang bertajuk Leading Change, ia mengatakan bahwa sebagian besar perubahan gagal dan hanya 30% yang bisa dikatakan berhasil. Dari penyebab kegagalan yang dijumpai, kemudian Kotter merumuskan sebuah solusi yang kemudian dikenal dengan 8 prinsip dalam menciptakan perubahan. Dari 8 prinsip tersebut, solusi yang pertama adalah menciptakan urgensi untuk berubah, kedua, membangun koalisi yang kokoh untuk mengawal perubahan, ketiga, mengembangkan visi dan strategi perubahan, keempat, mengkomunikasikan visi perubahan, kelima, memberdayakan langkah tindak lanjut yang pokok atau utama, keenam, menciptakan quick wins, ketujuh, konsolidasi manfaat perubahan, dan kedelapan, memantapkan perubahan sebagai bagian dari budaya. Perubahan mulai disadari menjadi bagian yang penting dari suatu organisasi, diawali sekitar 40 tahun yang lalu. Dimulai oleh dunia usaha yang lebih dulu menyadari pentingnya perubahan bagi peningkatan kualitas produksi yang dihasilkan. Berbagai upaya dan pendekatan pun telah dilakukan untuk memecahkan masalah yang timbul akibat adanya perubahan. Manajemen perubahan adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola akibat-akibat yang ditimbulkan karena terjadinya perubahan dalam organisasi. Perubahan tersebut dapat terjadi karena sebab-sebab yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi tersebut. Perubahan sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Tanpa adanya perubahan, maka dapat dipastikan bahwa usia organisasi tidak akan bertahan lama. Perubahan bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis, melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman. Kemajuan teknologi dan di bidang pelayanan kesehatan tersendiri adalah peningkatan kesadaran pasien akan pelayanan yang berkualitas. Oleh karena itu, perubahan memang selalu terjadi dan pasti akan selalu terjadi. Pimpinan organisasi, baik organisasi pemerintah maupun non-pemerintah, harus memiliki kepekaan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di luar organisasi yang dipimpinnya, dan mampu memperhitungkan serta mengakomodasikan dampak dari perubahan-perubahan yang terjadi itu. Pimpinan juga perlu mempunyai keterampilan dan keberanian untuk melakukan perubahan di dalam organisasi demi meningkatkan kemampuan organisasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Sekian pembahasan singkat saya mengenai manajemen perubahan. Saya Gita Kalita pamit. Sampai bertemu dalam kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.